dagang mungkin bisa juga, grup dagang atau grup-grup pengajian ya, grup dakwah, grup berbagi nasihat bisa untuk kemudian dibagikan, di-share supaya banyak yang menyaksikan, banyak yang nonton ya. Nah, Ustaz, berkaitan dengan obrolan kita malam ini, insyaallah kita akan mengupas salah satu sisi penting kehidupan ya, sisi penting dalam kehidupan pasutri, dan ini sangat penting untuk diketahui ya. Nah, Ustaz, ini bagaimana Islam memposisikan jima atau seks dalam kacamata, sementara ada sebagian orang yang tabu begitu, katanya ini tidak bolehlah untuk kemudian dibicarakan, tabu begitu Ustaz ya. Nah, apakah memang ada pembahasan dalam Islam terkait hal seperti ini Ustaz? Ya, gitu. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sahabat Esa Channel yang semoga saja malam ini happy, dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menyambut pertanyaan Ustadz Wahidin. Ya. Bagaimana sebenarnya sentuhan Islam berkenaan tentang persoalan jima atau bahasa kita ya seks. Ya. Memang sebagian kalangan sampai hari ini ada yang masih menganggap, bahkan banyak yang masih menganggap tabu Ya. untuk mengupas dan membedah hal-hal berkenaan tentang seni di dalam berhubungan intim di antara pasutri. Ya. Meskipun kalau kita lihat secara fakta, ini berseberangan dengan apa yang termaktub di dalam teks-teks agama. Jadi kalau kita melirik atau melihat pada Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan literatur kitab para ulama kita, maka ternyata mereka telah menjelaskan panjang lebar. Ya, semuanya serba-serbi seputar jima A sampai Z telah tertuang jelas di dalam literatur klasik para ulama kita. Masya Allah, luar biasa. Karena memang yang indah dalam Islam ini, ketika dia mengemas secara apik, ya, menarik dan mengindahkan dari rambu-rambu agama. Jadi no problem sebenarnya selama referensinya benar, kemudian memperhatikan rambu-rambu agama. Karena Islam ini alhamdulillah hubungan ini akan memberikan hal yang sangat indah. Bagaimana pasangan suami istri yang sementara mengangkasa di angkasa dan mereka tenggelam dalam lautan kenikmatan cinta, mereka akan mendapatkan dua hal dari hubungan yang berkualitas, yaitu merengkuh pahala dan meraih kenikmatan. Jadi mengunduh pahala, ya, mengunduh pahala dan meraih kenikmatan. Dua sisi yang akan didapatkan apabila hubungan intim ini dikerjakan secara berkelas dan berkualitas. Dan kuncinya di sini tadi kita katakan kembali ke literatur. Kembali ke literatur gitu. Karena pembahasan ini saya kira banyak ya, tersebar di mana-mana. Yang membedakan ini ketika mereka salah di dalam mengakses literatur. Ya, sehingga yang terjadi malah kekacauan dan juga keburukan-keburukan yang terjadi. Tetapi kalau dia merujuk kepada literatur Islam, maka dia akan selamat. Maka ulama kita mengatakan bahwa sangat penting untuk merujuk kepada literatur kitab para ulama terdahulu. Karena kalau pemuda-pemudi Islam atau orang yang sudah menikah tidak mendapatkan dalam kitab-kitab Islam, maka di mana dia akan dapatkan? Maka dia akan mengaksesnya ke zaman sekarang, internet ya. Kemudian tayangan-tayangan yang buruk. Kan banyak itu kan, tayangan-tayangan yang justru bisa merusak kehormatan. Kan kita ingin cari kehormatan, sebagai mengatakan kayaknya nggak ada di buku-buku. Ya kalau saya mau cari, ya cari buku kedokteran, bagus juga ya. Tapi kadang tercampur antara yang baik dengan yang buruk. Ya dia masuk pada situs-situs tertentu. Ada bahkan dari India, ada bilang saya tanya dari mana? Ya, alhamdulillah ada model saya Ustaz. Saya pelajari dari India, ada versi Barat, ada versi versi Cina. Nah ini kan ketika dia mengambil dari sumber yang keliru, maka itu bisa mengancam dari kehormatan. Intinya para ulama kita telah menjelaskan sangat lebar tentang hal ini. Bahkan ada yang menarik Ustaz ya. Dulu ada seorang sultan, penguasa Islam yang dia gelisah.
ketika mendapatkan fakta bahwa sudah mulai banyak laki-laki yang lembek dalam urusan ranjang. Kalau sekarang kan banyak, makanya laku, makanya obat-obat laku. Ya pada zaman dulu ternyata itu enggak masalah. Masalah iya, masalah umur kan tidak berpengaruh dulu. Enggak berpengaruh. Ya sana kita mendapatkan meskipun dia sudah usia tua tapi masih mampu memiliki vitalitas, ya masih strong, masih mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Nah, ketika zaman itu mulai ada sedikit penurunan performa dari sebagian para laki-laki, sementara istri mereka ada 1, ada 2, 3 bahkan 4, maka ini sangat berbahaya ketika para suami itu menjadi orang-orang yang lembek, lemah. Maka dia khawatir dengan akhlaknya masyarakat, maka dia minta kepada ulama untuk menuliskan buku berkenaan tentang keperkasaan seorang laki-laki. Maka Ahmad bin Sulaiman, beliau menulis buku yang sangat menarik. Tahu judulnya? Ruju'u asy-syekh ila sabah fil quwwatil bah. Lelaki tua kembali muda dalam kekuatan bercinta. Jadi usianya mungkin 73 tahun tapi usianya 72 rasa 27. Nah, sekarang kan banyak kita dapatkan anak-anak muda usianya Gen Z ya. Usia 25 tahun tapi rasa 52. Ya tenaganya tenaga 52. Nulis buku ya berkenaan itu perintah dari sultan. Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau punya buku Ar-Rad al-Atif fi Nuzhatil Khatir. Ini kalau terjemah bebas tentang tamasya di atas ranjang asmara. Nah, ini juga permintaan dari seorang menteri. Ya, meminta tutorial, meminta arahan ya bagaimana bisa menjadi laki-laki yang perkasa. Dan kita diperhatikanlah dalam Islam sangat memperhatikan berkenaan tentang masalah ini. Ya. Sementara itu ya. Ya, baik. Teman-teman, silahkan kirimkan pertanyaannya. Silahkan bertanya di kolom komentar bagi teman-teman yang kemudian ingin bertanya, penasaran dengan penyampaian Ustadz tadi. Silahkan ya tentang estetika ranjang romantis. Nah, ya ada sebagian orang Ustadz biasanya kan ini istrinya sibuk gitu kan, kerja kantoran, pokoknya sibuk sekali istrinya. Nah, sementara di sisi lain suaminya ini ingin dia tiba-tiba melihat seseorang yang bukan mahramnya, tiba-tiba kan tidak sengaja kan langsung terbesit dalam benak, dalam pikirannya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saya rasa ingin sekali menuntaskan semua hasratnya begitu. Nah, dia kemudian karena istrinya sibuk tidak ada di rumah, dia melakukan solo karir begitu. Ya, pahamlah solo karir gitu kan. Ya, nah itu gimana itu Ustaz? Ya, bahasanya Ustaz juga itu solo karir. Nah, itu gimana itu Ustaz? Ini masuk dalam kajian utama kita ya. Ini masuk dalam kajian utama kita. Ya, maaf ya para pemirsa ada sedikit ya kendala teknis ya. Ya, mohon dimaklumi. Ini masuk di antara salah satu di antara estetika ranjang romantis adalah salah satu di antara tujuan pernikahan itu adalah jima, agar bisa menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang benar, legal dan terhormat. Bahkan ini disebutkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim nomor 1019 ketika berbicara tentang pernikahan. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhatumuna bi kalimatillah, intinya wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dengan kalimat Allah kata akad nikah qabiltu, maka dihalalkan bagimu untuk menikmati kemaluan istrimu. Karena kan asalnya laki-laki tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan. Al-aslu fil abda tahrim. Kalau kaidah fikihnya asalnya itu tidak boleh laki-laki bersenang-senang menikmati wanita. Itu hukum asalnya adalah haram. Jadi Allah mengharamkan persenggamaan di luar ikatan pernikahan. Disebut dengan zina kan? Zina. Nah, tetapi karena yang namanya syahwat tidak bisa dipadamkan. Dia hanya bisa ditantan sebentar dan tidak bisa dipadamkan. Dia mesti saatnya nanti disalurkan. Nah, makanya dalam Islam ini kalau kita menyalurkan pada tempat yang halal, di situ kita mendapatkan pahala di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berkenaan dengan pertanyaan tadi, di antara tujuan kita menikah ketika bisa melakukan hubungan badan dengan pasangan kita adalah agar dia menjadi obat hati, kata ulama kita. Obat hati. Ya, pikiran bisa lebih jernih, hati juga lebih bening.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang antum tadi tanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 403, kasusnya ini ketika ada laki-laki, ini pada zaman Rasulullah nih, ya, yang rata-rata tertutup ya, yang bukan orang musyrikat dan sebagainya. Kalau ada seorang laki-laki tiba-tiba dengan tidak sengaja dia melihat wanita dan kemudian menimbulkan gejolak. Fa idza absara ahadukum imra'ah fa waqat fi nafsi, menimbulkan gejolak. Tahu ada hasrat yang bergejolak, apa solusinya kata Nabi? Falyati imra'ah, maka hendaklah dieksekusi. Hendaklah dia mencampuri istrinya. Kalau selesai PC, pertempuran cinta harus segera dilakukan. Ya, maka hendaklah dia mencampuri istrinya. Fa inna dzalika yaruddu fi nafsi. Maksudnya apa? Agar hilang darinya sesuatu pikiran-pikiran kotor atau fantasi-fantasi liar. Itu Ibnu Qayyim mengatakan maksud dari jima itu, Ustaz, zahabu afkar radhiyallahu anha, menghilangkan, kalau bahasa kita, fiktor. Ya, pikiran kotor. Ya, pikiran kotor. Karena memang kita hanya bisa mengendalikan mata, mengendalikan tubuh kita, tapi susah untuk mengendalikan pikiran. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bahkan terbawa pada saat sholat. Bisa terbawa bahkan itu terbayangkan dalam sholat. Mungkin kita bisa jaga mata kita, ya kita tidak ke tempat yang terlarang, tapi pikiran ini travelingnya tidak bisa dihilangkan. Maka bagaimana obatnya? Agar pikiran kita kembali jernih, hati kita menjadi bersih. Di antaranya adalah dengan melakukan hubungan tersebut. Dan dalam Islam sebenarnya, kalau laki-laki itu, sebagian ulama mengatakan perempuan secara hasrat itu lebih besar syahwatnya perempuan ketimbang laki-laki. Tetapi perempuan itu masih bisa menahan. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum mendengarkan ada syair wanita yang merindukan suaminya, yang ingin bercengkrama dengan suaminya, ya, kalau bukan karena takwa kepada Allah, la hurrika min hadza sarid jawanibuh, ini saya akan bergetar ujung ranjang ini. Bisa saja setan menggodanya untuk melakukan perselingkuhan. Maka ditanya sama putrinya Hafsah, ini perempuan di Madinah, ya kan, di Madinah nih, berapa lama mereka menahan gejolak? Ternyata di sana itu 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka akan ada penyaluran yang salah. Sangat mengkhawatirkan penyaluran yang salah. Kalau 2 bulan, kalau saya baca kita tafsir, itu qalla subruha, kurang sabarnya. Kalau 4 bulan habis kesabaran. Ini perempuan ya. Laki-laki ada? Tidak ada. Laki-laki tidak ada istilah 2 bulan, 4 bulan, tidak ada. Ya, maka beda ya kemau. Ya, makanya dalam hadis Imam Ahmad, ya, walaupun dibicarakan tentang sanadnya, dikatakan asbiru anit ta'am wa asbiru anil syarab wa la asbiru an nisa. Untuk urusan makanan, minum itu bisa saya bersabar, bisa dipending. Ya, ditanya, maaf Bih, makanan belum siap, hadir sebentar, setengah jam. Minuman, tukang galon belum antar. Itu masih bisa bertahan, masih bisa bersabar. Tapi saya sulit untuk bersabar untuk urusan jima. Apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi pada zaman sekarang. Nah, sebenarnya itu perempuan itu sebenarnya dia idealnya itu stay di rumah. Ya, maka tempat pelarian bagi laki-laki yang kesepian itu bagus di majelis taklim. Maka mending dia ke warkop bicara sama teman-temannya, ya kemudian ke majelis taklim, daripada dia pulang kemudian dia sendiri. Ya, karena ketika laki-laki sendiri tidak punya pekerjaan, maka dia akan tergoda untuk melakukan hal yang terjadi. Itu tadi sebutkan di antara itu solo karir, ya. Ya, aksi solo. Ini sering terjadi yang seperti ini. Ya, kalau sering banyak chat yang terjadi ketika lagi di rumah, ya ketika sahwatnya bergejolak, tidak ada penyalurannya. Sementara istri harusnya dia seperti bandara internasional yang tidak pernah lockdown. Meskipun pernah duduk, ya pernah lockdown. Ya, selalu stay. Nah, maka ini tentu ada tantangan pada zaman sekarang, tapi perlu untuk diperhatikan. Karena kata ulama kita seperti Faid bin Najih yang dikutipkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, idza qama dzakar rajul dhahaba thuluts aqli. Apabila kemaluan seorang laki-laki sudah tegak berdiri, artinya dikuasai oleh syahwat, maka dikhawatirkan akan hilang 2/3 akal sehatnya. Dalam riwayat dikatakan wa dhahaba nisfu dini, setengah agamanya itu akan hilang. Makanya heran orang nampaknya alim-alim, ya, kalau sudah terkena dengan gejolak syahwat, mungkin dia kan tadi aksi sholat kan haram. Ya, para ulama kita semua sepakat tanpa perkara darurat maka hukumnya adalah haram. Itu kata Ibnu Taimiyah, ittafaqu ala tahrimihi. Para ulama kita sepakat tentang diharamkan itu aksi solo, ya, istimna. Ya, kecuali ada perkara-perkara yang sangat darurat itu. Maka sering saya ditanya itu, bagaimana kodong ya? Saya tahu haram, ya. Haram sebenarnya mulutnya dengar pengajian tapi tak tertahankan, maka karena syahwat itu susah dibendung. Ya, Al-Ghazali boleh mengatakan asyahwa idza ghalabat
walam tuqawima quwwat taqwa jarad dzalika ila iktam al-fawaish. Apabila syahwat itu sudah mengendalikan jiwa, sementara pada saat itu ketakwaan tidak dalam kondisi yang hebat, ya, sementara kekuatan takwa tidak mampu membendungnya, itulah maka dia akan terseret untuk melakukan fawaish, ya, di antaranya ya seperti itu. Maka saya kadang heran, kadang-kadang juga ada perempuan menolak, maka dilarang agama menolak. Iya. Diolak ya. Makanya yang di antara faktor lain yang kedua itu di antara istikanya kewajiban agama. Ya. Ya, bahkan hadisnya kan keras itu, coba bayangkan. Ada pernah dengan hadis ini kan? Viral hadisnya. Kalau laki-laki ngajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya memilih untuk mengatakan teh aja. Mengatakan enggak mau. Atau dia belakangi Ustaz ya? Kayaknya pernah mengalami semua kan? Diganti Ya, atau ya, teh aja. Ustaz. Ya, nggak mungkin lah ya. Jadi dikatakan teh aja. Betul ya. Jadi ada mengatakan teh aja, tidak mau. Fabata ghadban, sehingga suaminya itu naik darah, dia marah dan tidur dalam keadaan marah. La'anatul malaikah. Siapa yang dilaknat? Sering. Yang marah siapa? suami? Biasanya kan kalau yang marah suami kan jengki marah-marah, karena kan suami marah. Orang yang kita tegur kan biasanya yang marah. Tapi untuk kasus ini kalau suami marah, ternyata yang dilaknat bukan suami, yang dilaknat istri, akan dilaknat sampai subuh. Jadi nggak boleh istri mengatakan Pak la tagdok wala kerjannah. Nah, tidak berlaku di sini. Kalau misalnya istri capek, Ustaz, capek bekerja, misalnya kan biasa kita dengar capek urus anak. Ya itulah manajemen diatur, karena kan secara hukum kewajiban utama wanita adalah bagaimana menjaga kesucian kehormatan suaminya. Ini yang paling penting, ini menjaga kesucian. Maka urusan yang lainnya itu harus dibicarakan baik-baik. Yang lain ini kan udah mulai khilaf ya. Kalau urusan domestik itu umumnya para ulama kita mengatakan dia ihsan, dia dianjurkan sebagaimana para wanita sahabat bagus. Tetapi umumnya ulama kita tidak mengatakan sampai pada level wajib. Tapi bagus, dia mengatakan tidak bagus. Mengurus suami itu bagus gitu. Yang wajib apa tuh? Yang tidak boleh memang diabaikan sama sekali, yaitu jima. Yaitu jima karena alasan yang tadi sampaikan itu. Kasihan kalau kita dapatkan banyak istri menolak, istri tidur, suami traveling. Ya, jadi ketika suami tidak bisa tidur, apa yang terjadi? Ya, pikirannya mulai terganggu, ngambil HP-nya, ya nonton, ya. Nah, kemudian istimna, dan istimna zaman sekarang nih, kalau saya pakai kasusnya kurang cocok kalau cuma sekedar aksi solo saja, tapi aksi solo plus. Dia harus juga menonton film porno, kemudian ketagihan. Ini bahaya kalau ketagihan. Karena ketika orang keluar sperma itu menimbulkan hormon apa? Ketagihan. Nah, tapi kalau orang nggak menikah, bagaimana? Dia akan ketagihan melakukannya. Kalau orang sudah menikah, setelah berhubung mau nggak besok lagi? Mau. Kan kita menikah, mau. Karena memang dia membuat, padahal mungkin begitu saja. Bahkan sebagian mungkin tutorialnya sama, ya cara kerjanya sama, tapi dia ketagihan. Nah, maka ketika ada laki-laki dia tidak dipenuhi kebutuhannya sama istrinya, maka ketika dia melakukan aksi solo, besok dia akan melakukan lagi, besok dia akan melakukan. Kan kasihan sekali sudah menikah. Iya sama. Iya, maka dia kan ketagihan. Tapi kalau jima ada pasangan yang sah. Tapi kalau zina, ya, HTS-nya hubungan tanpa status. Makanya saya ingatkan pada ibu, perhatikan. Jadi kewajiban agama. Ibu-ibu, kewajiban agama. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Ya, kalau kita belum bahas ya. Ya. Bagi teman-teman yang lagi nonton ya, silakan untuk share di grup dakwah ya. Grup dagang boleh juga untuk supaya banyak yang menonton, banyak yang melihat kegiatan kita pada malam hari ini. Estetika ranjang romantis. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Muksin Hadi, Bapak Muksin Hadi, Ustadz. Oh iya. Pertanyaannya, bagaimana menjaga keharmonisan pernikahan? Nah, ini ada kaitannya juga dengan tema kita malam ini, Ustadz. Iya. Bagaimana caranya itu untuk menjaga keharmonisan? Ini masuk ke lebih umum ya, menjaga keharmonisan. Jadi pilar keharmonisan ada dua. Yang pertama CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya, bukan cinta lama bersemi kembali. Atau cinta lama bubarkan keluarga. Tapi CLBK plus, cinta lillah bersemi kembali. Cinta lillah bersemi kembali. Jadi bangunlah rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa mencinta sekedar syahwat, dia akan tenggelam dalam nafsu. Tapi barang siapa mencinta karena Allah, dia akan tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Maka banyak bersyukur kepada Allah atas pernikahannya, ya, ngaji bareng agar punya gambaran yang jelas, wawasan yang utuh tentang hak pasangan kita, kemudian menjaga ibadah, pelaksanaan ibadah sunnah. Artinya apa? Kita menjadi fasilitas atau memfasilitasi pasangan kita untuk semakin dekat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Karena cinta yang dibangun di atas pondasi iman itulah cinta sejati. Ia menuntun dua jiwa untuk senantiasa saling mendekat kepada Rabb-nya dan bersinergi dalam ruh ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya satu. Yang kedua adalah husnul isyrah. Artinya perlakuan yang baik kepada pasangan meskipun belum cinta. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf dalam surah Nisa 19, perlakukanlah pasangan kalian dengan cara yang baik. Dalam kitab tafsir dikatakan kaful adza wa badul ihsan, dengan tidak menyakiti dan berbuat baik kepada pasangannya. Maka yang kita pikirkan itu jangan nuntut apa hak saya dulu. Kira-kira setelah menikah apa kebaikan yang bisa saya transfer kepada pasanganku. Karena al-hubbu syu'urun mutabadil kata ulama kita. Cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas. Karena pasangan tidak akan mungkin memberikan sekeping hatinya sampai ia juga bisa merasakan getaran cintamu. Maka perlu interaksi yang baik, salam hangat, sapaan mesra, mengukir senyuman, memberikan pujian, cumbu rayu, canda tawa. Maka ini semuanya insya Allah akan menghangatkan cinta pasangan suami istri. Ini secara kisi-kisi saja ya, pembahasannya butuh pembahasan khusus. Untuk perempuan silakan dengarkan pembahasan tentang rengkuh cinta suami, raih ridho ilahi. Kalau untuk laki-laki dengarkan pembahasan 7 tips jitu melelehkan kekasih jiwa. Nah, tapi intinya 2 tadi, usul ibadah wa usul isyrah. Ibadah yang mantap dan juga perlakuan yang baik ya. Karena zaman sekarang Masya Allah banyak laki-laki pandai membuat pasangannya menangis. Sementara dia tahu cucuran air mata tak ditanggung BPJS. Mungkin menangis pada saat Ya? Kira-kira menangis. Iya, dia menangis karena terluka. Apalah artinya cinta jika bidadarimu harus menangis terluka di atas perasaan yang seharusnya indah. Masya Allah. Ini banyak yang menyimak ini, Ustaz. Ini bahaya nih saya. Karena kan pasti istri kita itu usnuzon dengan kita, lelaki yang soleh datang kayaknya baik agamanya, tapi dia merasa tertipu. Ya, ternyata suaminya kaleng-kaleng dia sebenarnya. Kata Syekh Utsaimin, banyak di antara wanita hari ini yang harus menangis terluka penuh dengan penyesalan setelah menikah dengan laki-laki yang casingnya nampak baik dalam menjalankan agama, namun faktanya termasuk lelaki yang paling jahat dalam memperlakukan istrinya. Kau memang lelaki yang sederhana, tapi mampu menorehkan luka yang sempurna. Dari manakah datangnya kecewa? Dari dia yang selama ini aku anggap istimewa. Jadi kayak gitu. Sudah ganteng menyakiti lagi. Ini Ustaz, ada banyak yang bertanya. Ya karena akhirnya nanti kan pada akhirnya kita akan berinteraksi atau hidup dengan karakter dan akhlaknya dan bukan dengan kecantikan dan juga ketampanan. Karena ingat, ketakwaan lebih utama daripada ketampanan dan kemapanan. Ya. Ini Ustaz, nah ini ada dari Bapak Renol Isa. Baik ya. Katanya, Assalamualaikum, kalau istri yang kuat marah, bagaimana mengatasinya Ustaz? Mungkin ini butuh nasihat. Ini gimana cara mengatasi ketika istri seperti itu? Saya panjang ya. Jadi gini, untuk setelah ibadah kepada Allah. Karena kapan kita rajin ibadah, kita tahu kita giat dalam menurut ilmu agama, kita bertanggung jawab kepada keluarga, maka ini modal utama untuk menaklukkan istri. Ya kan? Yang pertama apa? Kata ulama kita rajin ibadah agar dia punya wibawa, jadi teladan sehingga lebih mudah dengarkan. Meskipun istri dia mungkin melawan, tapi dia tahu dia salah sebenarnya. Nah, yang kedua itu memperluas wawasannya, karena untuk menghadapi wanita itu berbeda, butuh ilmu. Karena pada diri wanita terdapat sejuta aksara yang tak mungkin kau pahami kecuali dengan jiwa yang peka. Ya, karena wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat indah tapi misterius. Ulama saya deh. Ya. Karena terkadang sangat sulit untuk bisa menebak isi hati dan pikirannya. Maka ingat, wanita itu lebih ingin dipahami. Artinya apa? Dia tidak ingin ditanya, tapi dia ingin dipahami. Nah, makanya saya bilang itu jadi banyak sebenarnya pembahasan. Tapi ini begini, tips sukses untuk menaklukkan istri kita setelah tadi kita harus punya kepemimpinan kuat, rajin ibadah, giat ilmu dan bertanggung jawab adalah kita sentuh hatinya dengan menghadiahkannya kepadanya 3S. Emas, beras dan keras. Jadi emas ini perkara yang romantis tadi, ya, perkara yang romantis ya. Karena perempuan itu suka ketika dia bersandar di bahu suaminya. Ya, maka bukan di bahu jalan. Kalau jomblo kan sandalnya bahu jalan. Ya, kalau sudah menikah dia bersandar di bahu suami, dan suami itu bangga ketika ada wanita yang bersandar di bahunya. Jadi dia harus ngobrol ya.
berbagi kisah, berbagi cerita. Jadi intinya romantis lah, ya bergandengan tangan, ya. Kemudian juga tutur kata yang baik. Bahkan kalau kayak Ustaz Wahidin yang pandai merangkai kata, ya silakan saja, menyampaikan ya kepada istrinya bagaimana kata-kata yang indah. Tujuannya untuk mencairkan suasana dan menghilangkan kebukuan. Ini Pak Satrio ini ahli kata-kata sebenarnya ya. Ya, ahli kata-kata. Cuma jangan sampai cuma comot sana sini. Karena pernah ada dia melapor suami saya ini 1 bulan pertama romantis. Ya ternyata setelah 1 bulan habis ini stoknya. Ya, habis stok kata-kata mutiaranya. Ya ternyata dia modalnya ambil di internet aja. Ya tapi enggak mengapa. Tujuannya untuk mencarikan suasana. Jadi Mas ya, yang kedua beras. Beras apa arti? Bertanggung jawab di dalam menafkahi. Karena inilah dunia antum, pejuang nafkah. Pejuang nafkah. Karena terkadang cinta tak mengenal warna kulit, tapi dia mengenal warna duit. Jadi kalau antum datang dalam posisi bolong ya, yang ngantar orang ya, ngojek atau gimana, mungkin warna kulitnya sudah agak gelap. Ya. Bisa dimaklumi sama istri, pulang gelap yang penting ada uang merah keluar. Kan gitu kan? Ya karena terkadang cinta tak mengenal warna kulit, tapi dia mengenal warna duit. Maka bekerja keraslah karena rasa lapar tak bisa diredakan dengan sekadar manisnya senyuman, hangatnya dekapan, bahkan kuatnya dorongan. Enggak cukup itu. Enggak cukup ya. Makanya kalau ada akhwat atau ada akhwat itu ketika iya benar kenapa? Karena sayur mayur dan cabai tak bisa dibeli dengan 100 kata love you. Makanya kalau awal nikah kan begini biasanya. Ya ketika bilang masih kakak adek. Kak, pergi dulu ya keluar ya sama teman-teman jalan. Apa modalnya? Begini ya. Suaminya lagi main game, langsung oh iya. Nah, tapi setelah berjalan waktu ternyata hidup itu keras. Ya. Kalau dia mau keluar, ganti, pergi dulu ya. Begini ya udah pintar menggerakkannya. Jadi betul dia itu beras ya. Yang keras ini pembahasan kita kapan suami bisa memenuhi kebutuhan pasangannya secara baik, maka akan bisa bikin istrinya bahagia. Kenapa? Karena kapan abi serong umi plong, abi garang umi girang, abi perkasa umi bahagia, abi berkobar umi berkibar. Makanya doanya salaf kita kan begitu kan? Ketika dia berdoa kepada Allah, kan ini kan haknya istri. Beliau berdoa, contohnya seorang salaf kita, Ibnu Munkadir, ini dekat dengan Aisyah, artinya banyak mengambil ilmu dari Aisyah, seorang tabi'in. Beliau punya doa yang terkenal, tercatat dalam begitu banyak kitab para ulama kita. Apa doanya? Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salani ahli. Ya Allah, kuatkanlah kemaluanku, ya kuatkanlah alatku, karena kapan dia kuat maka dia akan membahagiakan istri. Betul enggak? Betul. Iya, kalau kuat ya makanya banyak laki-laki dituntut kan gara-gara lembek. Nah, gara-gara lembek dalam urusan. Jadi tahun 2024 ini saat harus lebih serius. Iya, lagi. jadi kita perlu untuk meningkatkan ya vitalitas kita. Tetapi banyak orang tidak tahu apa resep atau tips keberhasilan dalam buat ini. Itu akan kita bahas nanti dalam tetap stay. Itu kita akan bahas nanti insyaallah tentang tips sukses. Bahas begini 16 episode harusnya. Ya 16 episode ya. Ini tadi kita bahas S3 belum selesai ya, sudah ada pertanyaan, kita harus jawab dulu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari pemilik akun FB namanya Abi ya. Apa tipsnya Ustaz agar terhindar dari kecanduan aksi solo plus baik jomblo maupun yang sudah punya kayak gitu. Apa tipsnya kira-kira? Ya kalau jomblo memang berat ya. Yang pertama dia nikah kan gitu. Kalau tujuan nikah kan dalam hadis Bukhari 1400, Muslim pada hadis Muslim nomor 400 ya. Hadis Bukhari nomor 5066. Nabi kan menganjurkan yang anak muda kalau bisa menikah, ada kemampuan menikah, segera kan? Tujuannya fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Agar bisa lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Ya. Dan kalau jomblo ini memang berat ya. Saya banyak sekali sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya ketik saja di sini onani. Ya. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ada reelsnya, ada macam-macam. Ini bahaya sekali nih. Kalau orang sudah menikah, ya masih mending antara kata Nabi. Ya segera dieksekusi. Ya, makanya istri tolong perhatikan pada zaman sekarang. Makanya ulama mengatakan
istri itu harus mengerti. Terkadang kebutuhan suami melebihi kebutuhannya. Terkadang suami itu kebutuhannya lebih banyak daripada istrinya. Mungkin istri nggak lagi butuh, tapi suami lagi butuh. Sementara di hadapan suami itu godaan itu begitu besar, begitu banyak. Maka jangan sampai ia menjadi sumber fitnah dengan menolak untuk menerima panggilan suaminya. Apalagi pada zaman sekarang, mungkin kadang perempuan lagi kurang mood lah, kurang mood. Mungkin itu ada sedikit mudaratnya. Tapi kalau dia menolak, itu lebih besar bahayanya. Itu lebih besar bahayanya. Dia menolak ajakan suami, Ustaz. Ini antum lihat saya sini. Sering onani bisa buat juga tergantung. Banyak ini pertanyaan. Dia teman lamaku, saya ini. Dia suka begitu. Saya ini. Ini ada bertanya, bahkan dari orang bank ya bertanya nih. Ya tentang masalah ini. Artinya jadi intinya pertama dia perkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita yang bisa membendung itu pertama adalah takwa, tapi takwa yang tinggi. Harus dia menguatkan ibadah si Allah Subhanahu wa taala, jaga zikir pagi petangnya, jaga zikir setelah sholat, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tapi secara singkat, perbanyak ibadah. Kemudian kalau jomblo jangan suka sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kos ya jangan sendiri. Saya ada seorang datang kepada saya, orangnya baik saya sebenarnya, bagus. Cuma dia bilang kena tinggal di rumah, dia punya kamar sendiri. Dia tinggal sama ibunya, tentu ibu kamar sendiri. Kalau sudah di kamar itu lagi mau berbaring, traveling muncul. Ya muncul, bagaimana caranya? Dia saya mengatakan susah dikendalikan. Ya memang susah memang. Ya maka banyak bertakwa kepada Allah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, lelahkan dia dengan ibadah, dengan dakwah, dengan menuntut ilmu, sehingga ruang di kepalanya akan semakin minim ya, semakin minim. Kemudian sibukkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian berdoa. Ada doanya. Doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kenifakan, walisani minal kadhib, dan lidahku dari dusta, wa farji minaz zina, di antaranya, dan kemaluanku dari zina dengan berbagai macam bentuknya, kecil sampai besar, dan wa aini minal khiyanah, dan mataku dari khianat. Maka banyak jaga pandangan. Karena dalam masalah syahwat beda sama cinta. Kalau cinta gimana? Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tapi kalau syahwat dari mata turun ke kemaluan. Maka Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, maka hendaklah mereka menjaga pandangannya. Jadi itu kalau jomblo ya. Kalau sudah nikah, gasken. Ya. Anda masih banyak. Jadi kalau ya banyak orang yang sudah nikah, banyak sudah nikah karena tidak tersalurkan. Ya dia pulang kemudian minta istrinya tidak ada. Itu atau LDRan. Kan tidak ada jima online. Ada ke jima online? Tidak ada ke jima online kan? Tidak ada jima online, tidak bisa gitu. Ya kata-kata bisa disampaikan dari tempat yang jauh. Ya, bisa kalau kata-kata kan saya kepada istrinya bisa disampaikan. Mataku mungkin tak selamanya bisa memandangmu. Jari jemariku mungkin tak selamanya bisa menyentuhmu. Ragaku mungkin tak selamanya bisa menemanimu. Tapi yakinlah sayang, di hatiku senantiasa terlukis namamu. Tapi kalau al-wata, bagaimana caranya? Dia tidak bisa, makanya caranya dia salurkan. Karena ini berbahaya. Ulama kita saja itu jago menulis, lancar menulis, tetapi bisa buntu gara-gara apa? Kebutuhannya lagi sementara tidak terpenuhi. Ya. Ada seorang ulama kita namanya Junaid al-Baghdadi, dijuluki dengan Imam Ta'ifatain, imam di fikih dan ibadah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada orang pada zaman beliau yang lebih kuat ibadahnya melainkan Junaid al-Baghdadi. Antum tahu apa resepnya beliau bisa rajin puasa di siang harinya dan kuat malamnya untuk qiyamul lail? Beliau mengatakan apa? Ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Saya butuh untuk HI, untuk PC itu, untuk berhubungan sebagaimana kebutuhanku akan makanan. Fa zaujatu ala tahqiqut, karena sebenarnya istri itu kayak makanan. Saya tanya, kalau makan untuk apa? Kuat kan? Kuat. Begitu pula istri itu seperti nutrisi makanan. Jadi kalau tidak berhubungan, kuat enggak? Jadi lemas, jadi mager, malas gerak. Gitu. Jadi itu maksudnya beliau. Kemudian mengatakan wasababun litaharatil qalb, dan dia menjadi sebab bersihnya hati bersih ya, pikiran jernih ya, sehingga akhirnya juga termotivasi dalam kerja-kerja kebaikan. Jadi ulama dulu kita bisa rajin ibadah, kenapa? Karena kapan muncul pikiran itu langsung eksekusi.
Ya, seperti ada ulama kita namanya Ibnu Aqil, beliau menulis kitab 800 jilid, kitab Al-Funun, 800 jilid. Ketika beliau menulis kemudian buntu, apa resepnya? Apa resepnya Ustaz? Jima. Beliau mengatakan, "Idzan kuntu staglaqtu ala mas'alah," apabila saya merasakan kebuntuan sehingga tidak bisa menulis. Ini orang enggak ada inspirasi. Kalau kita kan memang enggak ada inspirasi, dapat inspirasi. Ya beliau ini rajin menulis. Ya, tetapi kadang-kadang buntu Ustaz. Ini kadang-kadang buntu orang bertakwa, kadang-kadang dia buntu. Pikiran di mana kira-kira kalau buntu itu? Kalau lagi pengen di sini saya kepalanya atau di sini? Ya, di sini kan kadang-kadang. Jadi dia seperti ada terkunci. Apa resepnya kata beliau untuk menghilangkan kebuntuan? Da'autu zaujati ila firas. Maka segera saya ajak istriku untuk berhubungan. Segera, bukan sinampe. Bahasa Bugisnya. Ya. Fa idza faragtu min amriha, maka tidak lama setelah saya menuntaskan hajatku, kumtu ilal qaratis asubul ilma sabban. Maka saya mengambil sejumlah kertas lalu aku tuangkan ilmuku padanya. Lalu beliau mengatakan fa innal jima yusafi dhihna wa yuqawi al-faham. Karena jima itu bisa menjernihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Jadi kalau buntu-buntu menghafal ya ya siapa tahu sebabnya di antara itu. Kan banyak faktor lah, banyak faktor. Ya di antaranya gitu. Saya buntu-buntu menghafal. Pokoknya malam ini pas sekali obrolan kita Ustaz. Di luar hujan ya, jangan sampai bagaimana teman-teman di rumah? Jangan sampai sudah basah atau becek ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Ada pertanyaan ya? Masih dari Rainol Isa. Gini, istrinya kurang romantis. Bagaimana tipsnya Ustaz? Padahal di depannya banyak uang merah. Mungkin penghasilan bapak ini banyak, sudah diberikan uang merah, namun kurang romantis. Nih tips-tipsnya kayak gimana Ustaz? Memang perempuan itu enggak boleh. Pertama 70% kehidupan suami istri adalah komunikasi. Enggak. Yang bertanya, 70% 70% kehidupan suami istri adalah komunikasi. Maka tidak ada yang nama enggak ada istilahnya kalau orang sudah menikah apa namanya kalau terlalu tertutup introvert itu enggak berlaku kalau sudah menikah. Karena ulama mengatakan fala ulfata baina ruhain a'dham mimma baina zaujain. Kata Ibnu Katsir, tidak ada ikatan persahabatan, ikatan hati yang paling kuat antara dua roh melainkan ikatan antara pasangan suami istri. Jadi yang paling dekat siapa? Teman hidup kita harusnya. Nah, kita kadang kita mendapatkan istri dingin kan? Tidak boleh begitu, karena dingin tak selamanya tentang suhu atau cuaca, tapi juga tentang sikapmu terhadapku. Ya. Kadang kita lagi minum ini dingin ya, dingin. Dinginnya. Iya Ustaz, dingin. Tapi tidak sedingin sikapnya kepadaku beberapa hari akhir ini. Nah, kan bisa gitu kan? Makanya saya katakan tadi harus 3 lengkap. Ada emasnya, ada beras, ada keras yang dibangun semua dalam unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah ya untuk bagaimana Allah mensolehkan istri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita harus berdoa atau doa kita yang lain bisa. Allahumma rzuqni imra'atan tasuruni idza nadartu wa tuti'uni idza amartu wa tahfaduni idza ghibtu. Itu kan doa bisa dibaca. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada istri kepadaku seorang istri meskipun sudah nikah, enggak bisa jomblo, sudah menikah, anugerahkanlah kepadaku istri yang menyenangkanku ketika aku pandang, yang taat kepadaku ketika aku perintah, dan menjaga hakku ketika aku tidak ada. Kan kita mau istri kayak begitu. Jadi istri berikan sambutan yang hangat, ya kan? Nah, itu kembali dengan bagaimana sikap suami. Sebagian suami dia hanya kasih duit saja. Merah. Ada siapa coach Septian ya? Iya. Coach Septian kan? Lagi nonton ya? Ya, beliau guru saya. Walaupun saya sangat rindu dengan pertemuan. Karena sejatinya dalam dunia persahabatan kita rindu mata yang saling menatap dan bukan jari yang saling mengetik. Ya mudah-mudahan coach kita bisa ya ketemu ya langsung ya. Ya kita janji gak pernah terjadi. Ya. Jadi banyak belum mengatakan juga ya bahwa banyak keharmonisan ini hancur pada saat orang itu dia telah memiliki kemapanan. Karena mungkin ketika dia mapan kurang belayan istrinya. Ya atau mungkin karena dia ada piutang juga. Ada tanggungan ya, keras kehidupan sehingga dia menjadi agak stres. Dan itu kan bisa mengganggu vitalitas seorang pria ketika berhubungan juga tidak sehebat dulu. Jadi gara-gara fokus di urusan beras ternyata sudah tidak bisa keras, lalai pada urusan keras dan juga pada
Pikiran sudah terbagi-bagi Ustaz ya. Dan juga pada urusan emas. Ya. Dia sudah tidak lagi lemah lembut, kurang perhatian. Saya dapatkan kasus pas selingkuh juga seperti itu. Suaminya sudah kaya. Dia sudah kaya, ternyata perempuan tidak butuh cuma sekedar harta ternyata ya. Ternyata dia selingkuh, dan selingkuh tak mengenal manhaj. Karena dia urusan syahwat. Maka terkadang bos sama karyawan, ya kan? Ternyata lihat perempuannya, istri dengan beda. Lebih cantik istrinya, lebih gagah suaminya, karena pasangan kita butuh kehangatan. Jadi kayak gitu. Jadi silakan kita nanti dengarkan kajian khusus ya tentang bagaimana seorang laki-laki menundukkan istrinya. Yang paling utama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biar walaupun kita sudah kasih emas, kasih beras, kasih keras, tapi iman kita lemah, maka akan mudah untuk digoncang yang namanya setan. Iya, karena kan setan punya misi menghancurkan keluarga. Itu yang pertama. Masalah sepele dibuat semakin dipicu sehingga menjadi persoalan yang besar. Yang kedua ada tahbib. Apa tahbib? Tahbib itu yang kata Nabi itu munculnya orang-orang yang merusak keluarga. Ya kalau dulu kan yang merusak keluarga siapa? Kadang mertua, kadang orang tua atau tetangga dekat. Karena perempuan di rumah. Kalau sekarang itu melebar. Pada zaman sekarang itu yang dikenal dengan pelakunya banyak di kalangan para wanita yang mereka banyak mengkaji ilmu falak. Falakor. Falakor maksudnya. Falakor. Ya, sehingga muncullah wanita idaman lain, pria idaman lain. Jadi itu. Dan yang antum sebutkan tadi, netizen dan netizat. Iya, betul. Ya, banyak hancur gara-gara itu kan. Iya, mengkompori Ustaz ya. Makanya dalam Islam itu yang namanya romantisme itu privasi, dia tertutup begitu. Jadi Imam Ahmad itu alim besar, tidak pernah bertengkar meskipun sekali. Maka isinya sana maqtalna fi kalimah. Kami sudah hidup bersama Ummu Shalih 20 tahun, tidak pernah bertengkar meskipun satu masalah. Ya. Seperti kalau kita kan beda, ya, bergandengan tangan melepas senja di tepi pantai, di berbagai tempat dia selfie terus kan? Ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Hari ini boleh jadi kau adalah sosok yang paling istimewa di hati seseorang. Tetapi keesokan hari boleh jadi kamu bukan siapa-siapa. Coba, lebih dari sekedar menyakitkan ketika foto kenangan bersamanya masih penuh di galeri, akan tetapi sosoknya telah pergi meninggalkan keperihan di hati. Jadi ini perlu kita hati-hati. Maka jangan talikan juga lah ya, jadi akhwat ummahat ya. Jangan talikan ya. Jadi saya banyak dapat kasus. Jangan merasa aman karena godaan itu begitu besar ya, begitu. Ya, banyak namanya, dan itu mereka training lah. Ya. Namanya sebuah training ya. Training mereka bagaimana, karena gini, zaman sekarang banyak perempuan memang pikirannya materialistis. Ya. Dan rata-rata yang sudah mapan pengantin baru atau pengantin lama, Ustaz? Yang sudah mapan. Pengantin lama. Ada yang mau dijadikan kedua, ada yang tidak mau. Ya, karena saya ingin menjadi satunya. Caranya bagaimana? Menggoda, ya, merayu. Ya, perempuan dirayu, laki-laki juga dirayu, ya, sehingga akhirnya menghancurkan keluarga. Jadi apa yang penting? Jaga keimanan dan juga interaksi yang baik di antara pasangan suami istri. Ada pertanyaan lagi? Atau lanjut pembahasan? Banyak pertanyaan. Oh, udah. Kalau gitu pembahasan kita estetika belum habis ini ya. Iya. Tapi saya sebutkan satu aja tambahannya supaya nggak ini. Di antara estetikanya itu ternyata Ustadz, dia adalah tips menjaga kesehatan. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya amal jima wal ba fakana hadis sallallahu alaihi wasallam fi akmal hadin yahfadu bi siha wa tatimu bil ladza wasru nafs. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan jima adalah petunjuk yang paling ideal, paling terbaik, yang dengannya kesehatan pasuti terjaga, kepuasan maksimal direngkuh, dan ketenangan jiwa dirasakan. Itu kalau versi Islam. Sehat jasmani ya, rohani. Versi Islam. Nah, karena menjaga kesehatan. Makanya jangan sampai tidak perhatikan jima. Ulama kita mengatakan tips sehat ala salaf ada 3, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama itu rajin, jangan lupa, ini beliau berbicara kepada ulama yang mungkin banyak kegiatan ya. Kan tidak mungkin ulama kerjanya cuma olahraga terus, kan tidak mungkin. Maka beliau bicara standar. Yang pertama, jangan sampai kesibukannya ulama sibuk, jangan sampai lupa jalan kaki. Jalan kaki itu olahraga. Yang kedua adalah jangan sampai lupa makan. Artinya makanan yang sehat ya dan seimbang.
Yang ketiga adalah jima yang lancar. Ui. Karena mereka mengatakan fa innal bir idza kana lam tunza dhahaba ma'uha. Diibaratkan dengan sumur, kalau lama tidak dikuras, tidak digunakan, maka akan jadi sumur tua yang kering airnya. Iya. Bahkan beliau mengutipkan perkataan perkataan para ahli pada zaman itu tentang bahaya kalau laki-laki lama tidak beraksi di atas ranjang cinta. Ya, lama. Ya bukan pensiun tapi lama tidak Cuti. lama dia sempat absen lah, lama Jadi absen. kayak odol begitu Ustaz. Dia artinya bisa jadi penyakit juga kalau dia Iya, keluar. ya. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Bisa buku. Apa kata beliau? Muhammad bin Zakaria beliau mengatakan man tarakal jima mudatan tuilah. Seorang laki-laki yang lama tidak berjima, tapi lama absen, apa yang akan bakal terjadi? Resikonya. Ya tidak cuma resiko aja. Resikonya apa? Daufa asabi. Syarat kekuatan otot sarafnya akan melemah. Wan sadat majari, aliran darahnya akan tersumbat. Wa taqallasa dzakaruhu, dan kemaluannya akan mengecil. Nah, itu yang saya istilahkan kadang dengan istilah PPKM 1. Ya, apa itu Ustaz? PPKM 1 itu termasuk, ini kita akan bahas khusus ya tentang problem seksual pria. Di antaranya PPKM 1, PPKM 2, PPKM 3. Ya, berkenaan tentang penyakit ya yang diderita, ada doful intisab, lemah ereksi. Ya, lemah ereksi. Lemah ereksi. Kalau PPKM 1 pernah panjang kemudian menyusut. Pernah panjang kemudian menyusut. Iya, karena yang paling penting begini. Dalam berhubungan suami istri, yang paling penting kata para ulama kita berkenaan dengan alatnya reproduksi suami apa? Quwwah wastimra'ul intisab. Quwwah wastimra'ul intisab. Atau bahasa kita mungkin manhaj semen bosoah, berdiri keras dan kuat. Ya, jadi dia pertama di ereksi yang optimal dan mampu mempertahankan ereksi sampai selesai. Artinya dia mampu melewati tahapan-tahapan itu dan bertahan. Karena tidak semua tahan jadi oposisi. Ya, kalau ini benar. Ya, dia mampu bertahan sampai selesai hubungan. Artinya ejakulasi terjadi pada saat yang dibutuhkan. Gitu. Jadi dua ya, quwwah wastimrarul intisab ya, ereksi yang optimal dan juga mampu tahan lama. Ini ada banyak yang bertanya ini Ustaz. Ya. Ada dari Bapak Rodin Hasrudin. Ini keluarga saya ini Ustaz. Dia di Kalimantan. Iya. Nah, ini ada juga yang menonton sampai di Saudi sana. Nah, Pak Septianto juga nonton sampai sana Kalimantan. Pokoknya bisa sampai seluruh dunia yang nontonin Ustaz. Ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau sebuah keluarga yang bertahan karena anak? Apakah itu masih sah di mata Allah Subhanahu wa taala? Karena kebanyakan yang saya lihat seperti itu tidak mau cerai karena demi anak mereka. Nah, ini butuh nasihat ini kayak gimana ini Ustaz? Lepaskan atau bertahan. Ya, kan gitu kan? Lepaskan. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah, seorang laki-laki itu mempertahankan istrinya karena dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama karena limahabbah, karena cinta. Yang kedua karena syafaqah, karena belas kasih. Karena kasihan. Ya. Karena kasihan. Makanya dalam Al-Quran di antara bentuk wa asyirhuna bil ma'ruf, memperlakukan pasangan tak dengan cara yang baik, di antaranya bersabar. Ya kan? Ingkarihitumuhunna, kalau faktanya ternyata pada pasangan kita ada hal yang tidak kita sukai, maka disuruh untuk bersabar. Wajlah fi khairan katsiran. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di balik semuanya itu ada kebaikan yang banyak. Kata ulama kita dalam tafsir, mungkin dari perempuan yang mungkin belum kita cintai, yang tidak kita cintai itu akan lahir anak-anak yang baik. Anak-anak yang saleh umpamanya. Nah, jadi ini kondisinya tergantung masing-masing. Tapi begini, kalau pernikahan tak seindah impian, atau seperti pernikahan di ujung tanduk, perceraian, kayaknya kita akan mengarah kepada perceraian, maka segera benahi itu. Segera benahi, jangan dibiarkan dia berlarut-larut. Nah, masing-masing istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena begini, rumah tangga tidak akan rusak melainkan pasti karena dosa. Kata Nabi SAW, matawada isnani, tidaklah dua insan yang saling mencinta, summa furriqa bainahuma, kemudian mereka bercerai-berai, mereka banyak bertengkar dan sebagainya, illa bidzanbin yuhditsu ahaduhuma, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Maka bertobat. Ya, suami bertobat atau istri bertobat. Jangan saling menyalahkan dulu. Beristighfar, ya Allah, mungkin karena saya minjam riba. Umpama ya, ini KPR rumah saya masih riba. Atau mungkin saya termasuk orang yang suka mengatakan 100 dulu. Ya, 100 dulu.
dan 100-nya banyak ya, 100-nya banyak gitu. Banyak orang. Ya, banyak orang. Ya, satu banyak orang. ya, dia termasuk orang yang tunda-tunda. Cuma bahaya juga ngomongin, mungkin kita termasuk ya. Ya ada mungkin 100-nya ditunda-tunda, atau mungkin ada pernah konselor cerita, ada bapak mengatakan, Ustadz tolong saya takut cerai sama istri saya, tolong bertahan. Ini Pak ada list 10 dosa besar, syirik ya durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Siapa tahu mungkin bapak ini enggak, siapa tahu bapak dulu ketika menikah ini pakai dukun, bilang kok Ustaz tahu? Karena kenapa? Loh, padahal Ustaz cuma bercanda ya. Karena kenapa? Karena laki-lakinya, istrinya cantik sekali, adapun suaminya merupakan orang sangat berantakan. Gitu. Ya, tapi istrinya cantik. Kok Ustaz tahu? Enggak, maksudnya cuma bercanda ya. Tapi bilang saya cuma bercanda Ustaz ya. Tapi dia bilang ya bertobat daripada dosa. Itu pasti karena dosa. Kalau bukan suami, istri atau keduanya. Bukan berarti kalau itu harus semua. Bisa saja suami yang salah, bisa saja yang bermasalah istri. Kalau sudah berbeda maka sudah tidak satu channel lagi. Ya sudah tidak lagi kalau bahasa sekarang tidak lagi dalam satu link ya. Tidak dalam satu kedudukan. Ya karena laki-laki yang baik itu dia suka sama perempuan yang baik. Ya kapan istrinya sudah nggak bagus, nggak suka dia nggak suka. Jadi tolong perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan dan mulai sekarang tanya ke Ustadz bagaimana cara saya memperhatikan istri saya. Itu di talaki khusus, dan langsung amalkan Ustadz dan niatkan karena ingin membahagiakan pasangan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan meskipun mungkin sikap awal pasangan kita mungkin kurang berkenan ya, ada anggota kita ini bilang, Ustadz saya dengar ceramah kan, kita perlu tutur kata yang baik dengan pasangan. Ada Ibnu Katsir mengatakan, thayyibu aqwalakum, bertutur katalah yang baik kepada pasangan kalian. Maka Ustaz bilang salam hangat, sapaan mesra. Dia chat istrinya, Dek, kapan kita pulang? Nanti saya jemput. Dia pakai sayang. Dulu kan masih pakai sayang. Sekarang kan sudah ada yang sama ayang ya. Dulu masih versi sayang saja. Dia bilang sayang, kapan kita pulang? Nanti saya jemput Ki. Apa istrinya bilang? Apa istrinya bilang apa? Tidak kesurupan Ki. Astagfirullah. Iya, tidak kesurupan. Ada juga yang satu lain, dia bilang apa namanya? Tumben. Ya wajar lah, karena kan masih ada perempuan kan ahli sejarah yang terkuat. Siapa tahu ini modus ini. Tidak tulus tapi modus. Tapi kalau kayak begitu tunjukkan bahwa kita tulus. Sampaikan saya ini baru saja belajar, ternyata saya banyak kesalahan. Dalam Islam itu Nabi itu sibuk dengan dakwah, tapi ternyata beliau bicara dengan istri dengan romantis kan? Ini kadang saya perhatikan semangat dakwah, semangat dia dalam taklim, tapi dia tidak romantis ya. Saya tidak mengatakan bahwa begini. Tidak semua laki-laki seorang pujangga yang pandai merangkaikan kata-kata indah kayak Ustaz Wahidin. Ya kan? Tapi yang paling penting tutur kata yang baik, memberikan pujian. Kata ulama kita, ulama itu mungkin di majelis ilmu dia nggak romantis, biasa aja, tegas, kemudian dia jaga wibawa. Karena kan nggak mungkin kalau bahas tauhid, ya. Kalau saya kan karena kebetulan bahas rumah tangga gitu. Tapi secara umum kalau bukan fokus ke rumah tangga tentu mungkin dia serius. Tapi di rumah humble luar biasa. Maka Zaid bin Sabit itu digambarkan di rumahnya bin afkahin nas, sangat humoris, bercanda sama istrinya, main sama anak-anak. Wa idza kharaja kana rajulan min rijal. Kalau dia keluar dari rumahnya nampak sebagai seorang laki-laki. Bukan karena dia termasuk tipe laki-laki istiqamah. Kan sudah apa tuh istiqamah kan kalau bahasa istiqomah. Tapi karena orang Indonesia itu mungkin lebih cocoknya istiqamah, KBBI. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya bukan karena itu banyak, itu pandemi sedapatkan ya pandemi dia takut sama istrinya, di rumah kucing, di luar serigala. Nah, kan itu baru lelaki. Ya, enggak boleh jadi lelaki setia minus ya. Setiap tikungan ada. Tetapi jadilah lelaki sejati, selalu jaga hati. Nah, kan seperti itu. Intinya banyaklah pembahasan tentang itu dan ini perlu dipelajari secara khusus. Ya, tapi poinnya 2 tadi, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perlakukan pasangan dengan cara yang baik meskipun belum tumbuh rasa sayang, karena terkadang lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Artinya apa? Yang Allah inginkan bagaimana berbuat baik kepada pasangan. Banyak tersenyum lah, coba tersenyum ya.
laki bersayap ya, ini senyum kepada dua orang ya. Nah, jadi Ada pertanyaan lagi Ustaz? ya silakan. Ada pertanyaan? Atau gimana Ustaz? Jam berapa nih? Ya. Mana si Herman? Si Herman Jos. Ya. 10 lewat. 10 lewat ya? Wah, bahaya nih, Pak. Ustaz. Apa? Ada yang komen. Kalau Pak Wahidin dari dulu sampai sekarang Raja Gombal. Aduh, astagfirullah. Ini aduh. Pertanyaan tuh. Tidak mengapa. Jadi gombal itu tidak mengapa. Yang penting diberikan kepada sang kekasih jiwa. Yang saya sangat heran dan sedih sekali ya. Banyak laki-laki itu dia hanya pandai merangkai kata, tetapi diberikan kepada pasangan yang tidak halal, HTS, atau kepada janda-janda muda kan begitu. Jago sekali. Saya banyak kasus. Kalau kalau sama yang tidak halal di kantornya, kata-katanya jago sekali dia menggombal ya. Banyak kayak begitu ya. Jadi dia ketika dulu sama perempuan teman kantor dia mundur. Kenapa kita mundur-mundur? Apa Anda bilang? Karena saya ingin mengenalmu lebih jauh. Ya maka dia mundur-mundur gitu. Banyak kata-kata. Bahkan ada jauh-jauh pergi ke Mesir, belajar kuliah di Mesir, Ustaz. Iya. Cuma bikin vlog untuk gombalin cewek. Dan dia bilang mal farqu bainaki wa bainal internet. Apa bedanya antara kamu sama internet? Kalau internet 4G, ya kalau kamu 4Me. 4Me. Ya, tapi yang kayak gini ditujukan kepada siapa? Kepada yang tidak halal. Sementara kasihan sekali banyak wanita istri merindukan kata romantis daripada suaminya, tapi malah suaminya berikan kepada yang lain. Ya, jadi romantis itu boleh. Ulama kita romantis. Subhanallah. Ada ulama ahli hadis namanya Mustafa Al-Adawi. Antum kalau buka di YouTube sering fotonya muncul ahli hadis. Tapi romantis. Bukan di dalam kitab fikih ta'amul baina zaujain, seni interaksi dengan pasangan dan antara suami istri, beliau mengatakan apa sih susahnya? Apa sih susahnya ketika kamu pulang kemudian mengatakan kepada istrinya meskipun mengandung kadzib mubah, hoax yang halal. Hoax yang halal kan ada 3 kan? Ya. Di antaranya ketika dia cumbu rayu canda tawa berbicara dengan istrinya liur dia untuk mengambil ridho istrinya, menyenangkan istrinya. Yang penting jangan dikasih uang, minta uang bilang tidak ada, bukan itu. Dari sisi gombalan-gombalan. Maka itu diperbolehkan. Yang penting jangan terlalu berlebihan juga. Ya, dipanggil Humairo ternyata gelap, kecap, enggak boleh juga gitu. Harus realistis juga. Dicari sisi. Hitam dipanggil Humairo. Iya. Nah, tidak cocok. Jadi ada sebab ini. Ambil sendal langsung kan gitu. Jadi diperbolehkan. Beliau kata apa? Beliau bilang, apa susahnya ketika kamu pulang ke rumahmu, kamu mengatakan kepadanya, ya habibati, wahai kekasihku, wahai saya, yang kekasih ya, yang sayang, setelah meninggalkanmu tadi pagi sampai sekarang, kenapa seolah saya terpisah setahun lamanya? Nah, siapa yang bilang itu? Saya bilang Imam Sesa'di kata anggotanya, dia sama istrinya itu bantal-bantal itu karena bantal-bantal terlempar-lempar. Kenapa? Mereka bercanda di rumah. Bercanda di rumah, tapi dia enggak. Ini cuma berita dari pembantunya, kebetulan tiba-tiba bersaat mengintip dia. Ternyata dalam ngapain? Dia bersihkan ternyata bantal nih. Tapi begitu lempar-lempar masih bantal. relevan sama perempuan sekarang itu yang kalau digombal-gombal begitu. Nah, biasa kita dengar istri digombal begitu ya, bilang ada ini kan tergantung pertama track record kita. Enggak mau cuma gombal. Enggak mengapa? Yang ada ini kan harus di semua emas, beras dan keras. Makanya kan begini. Ada kalau pengantin baru ketika suami peluk dari belakang, langsung istrinya cuma mengatakan ya. Tapi kalau sudah pengantin lama kita dipeluk, apaan sih? Bilang kan saya cinta sama kita. Kalau cinta itu bantuin cuci piring, bantuin jaga anak dan kasih duit. Kan gitu kan? Ya, jadi intinya harus seimbang. Saya mengerti banyak laki-laki itu hanya pandai merangkai kata, tapi tak pandai merangkai rumah tangga. Nah, itu persoalannya. Jadi harus semuanya komplit ya, kita lengkap. Baik dari sisi batinnya ya, interaksinya yang bagus, haknya juga perlu dipenuhi. Harus jalan dengan tindakan ya, enggak boleh lah pandai merangkai kata love you tidak pernah kasih duit sama istrinya, ya seke sama istri enggak boleh. Enggak pernah bantu cuci piring. Karena laki-laki ya suami sunnah ya. Nah, jadi intinya bantu. Itu meskipun dia bukanlah ini membantu ya, bukan berarti pemain utama. Jangan sampai suaminya aktor utama, suami capek dari luar langsung kasih apa? Kasih sapu. Langsung kasih cuci piring, enggak begitu konsepnya. Tetapi kalau suami lagi di rumah, ya lagi tidak punya kegiatan, kayak Nabi kan
beliau tidak menyusahkan istrinya. Beliau solusi pakaiannya. Istrinya, oh anak-anak lagi jaga. Ya kalau biasanya lagi santai, istri bikin kopi, dia bikin sendiri. Kata saya kayak begitu. Di antara sunnah itu ketika laki-laki di rumahnya, dia buat kopi atau seduh teh. Ini merupakan bentuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika istri melihat kamu membantunya dalam urusan, artinya ada kepekaan, sehingga itu akan menambah nilaimu di hadapan istri dan dia akan semakin mencintaimu. Kan enak kan gitu kalau bantu, mari dek saya bantu. Tapi jangan juga suami akhirnya jadi pemain utama. Ya, suami capek di luar ya. Dia kerja keras, banting tulang, sampai di rumah lagi. Dia pemain utama lagi. Dia pemain utama, istrinya cuma pegang HP. Pegang HP, nonton drakor ya. Bagus Ustaz, cara penyampaian juga Ya, bagus. tetap lemah lembut. Suami itu bisa jadi kerja semua Ustaz. Iya. Tapi jangan disuruh. Iya. Kalau suami datang begini, ketika suami datang, konsep pertamanya itu kan suami lagi capek, lelah dari luar. Maka dia kembali ke rumah ingin cari ketenangan. Mau istirahat. Nah, makanya tidak seperti di warkop kan. Saya analitik ke warkop. Kok di warkop kan enak. Mas mau pesan apa mas? Kan ramahnya luar biasa. Ini kan dunia bisnis. Kalau di rumah itu pelayanan istri lebih bagus daripada faktor bisnis. Lebih bagus. Lebih bagus kan. Kalau di rumah itu kadang suami datang langsung dia sambut begini. Nggak berhias lah, nggak berdandan, kata-katanya ketus. Dari mana? Dengan siapa? Apa bikin? Kenapa lambat? Sama Ustaz Nirwan. Sama ini. Mana buktinya? Alhamdulillah saya sempat buka. Nggak gitu, harusnya begini caranya. Sambutan hangat. Ketika suami datang itu dia lelah, dia capek, kondisi lagi nggak stabil. Ketika dia sampai ke rumah, kalau nanti sambutan hangat. Katakan gimana? Alhamdulillah suamiku atau papa sudah pulang. Woi anak-anak salim dulu sama papa, sama abi ya. Sampaikan kepada dirinya, mau makan dulu, minum dulu atau saya dulu. Wah. Begitu modelnya ya. Luar biasa ya. Ini konsep ya. Mau makan dulu atau saya Meskipun dulu, saya pernah tanya sama umahat, ibu-ibu, begini kah? Begini Pak? Tidak. Karena datang ke rumah, ya istri lagi sibuk ya, lagi sibuk sendiri, enggak lagi dengan HP-nya sendiri, tidak berikan kehangatan. Jadi jangan, bantulah jadi istri, bantu jaga mata suami, hati suami dan juga kemaluan ya suami. Saya kira cukup ya. Semakin larut semakin banyak penonton Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muslimin Ibrahim. Saya pendekkan aja kalau gitu. Ada yang bertanya seperti ini, jauhnya seorang suami dari istri karena ada suatu hal. Iya. Apakah ada jalan lain Ustaz? Pertanyaan kedua, sampai batasnya oral seks Ustaz? Ya. Lanjut. Ya itu pertanyaan Ustaz. Ada yang komen? Ada yang bertanya seperti ini, jauhnya seorang suami dan istri karena ada suatu hal. Apakah ada jalan lain Ustaz? Mungkin jalan lain dalam hal jima itu Ustaz. Ketika berjauhan, apakah ada jalan lain? Ya, kayak gitu. Begitu seperti itu. Ya. Bisa ditransfer saya kayaknya. Hah? Ditransfer kayaknya. Apa yang transfer? online. Di-download. Iya. Ya, seperti itu Ustaz. Gimana kira-kira? Dia ceritanya apa? LDR ya? Iya. Ya kayak pelayaran begitu Ustaz. Ya. 6 bulan. Kan tadi kita bahas tentang itu perempuan itu bisa maksimal menahan 4 bulan. Iya, makanya Kalau berlayar 6 bulan 1 tahun. Kalau laki-laki satu pekan itu kayaknya selesai. ya, kalau dia sudah menikah, maka dia harus perhatikan tentang kebutuhan istri. Komunikasi. Kan perempuan beda-beda kan, ada bisa 4 bulan, ada juga bisa 5 bulan, bisa 6 bulan. Tetapi dia harus ada keterbukaan berbicara. Dan suami itu jangan karena kesibukannya dalam dakwah saja, kata ulama kita, tidak sepantasnya suami yang sibuk dalam ibadah menjadi alasan untuk dia tidak menjalankan hak istrinya, baik dalam urusan jima atau nafkah materi. Itu dilarang lah. Itu dalam urusan apa? Padahal itu ibadah, berdakwah dan sebagainya. Itu kata Ibnu Battal, tidak boleh. Apatah lagi dalam urusan. Maka komunikasi yang bagus ya. Masing-masing keluarga punya biduk masing-masing. Ya, silakan diselesaikan dan hormati suami. Memang dia ingin mencari nafkah, niatnya bagus. Tetapi bicarakan. Tapi istri kan beda-beda. Jadi kalau istri memang tidak, sampaikan sama suaminya, saya juga masih punya kebutuhan. Saya menikah ini untuk menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Ada gengsi begitu. Ya karena gengsi. Itulah zaman sekarang. Kalau dulu orang mengerti dulu. Begitu dulu orang mengerti ya. Para ulama dulu kita mengerti, membahas. Mereka paham tentang kebutuhan pasangannya. Tapi saran saya, perkuat ibadah kepada Allah, kemudian banyak interaksi yang bagus.
komunikasi yang bagus dengan pasangan kita. Kalau istri merasa agak berat, maka carilah pekerjaan yang lain. Ya, karena jangan sampai tinggalkan istri kita. Ya, ternyata istri kita tidak mampu untuk menjaga ya kesucian dan harga dirinya. Ada pemicunya. Sekira itu dulu ya. Ya. Banyak pertanyaan masih. Ada panggilan ini, saya ada kegiatan gitu. lain Kak ya. Oh, Ya, begitu, supaya Ustaz. bisa ditunda ya. Jadi kita akhiri nih, Ustaz. Iya. Kita sudah jam 10 juga kayaknya. Udah berarti kapan? Nanti next Ya time baik lagi. teman-teman di rumah ya, pemirsa SH Channel ya. Itulah penyampaian atau nasihat Ustadz di malam hari ini. Dan ini pertemuan perdana kita Ustadz ya. Iya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih detail lagi. Jangan pokoknya nonton terus ke SH Channel. Insya Allah pertemuan kedua kita akan bahas lebih panas lagi, lebih hot lagi. Enggak ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Enggak, wa malam atubu ilaik. Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi Terlebih. wabarakatuh dan sampai jumpa. Nanti malam